Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Angga Prianurmawan dari kelas Visioner. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari ujian praktik saya yang berjudul Animal Image Classification menggunakan algoritma exception. Oke, di sini merupakan ada computer vision flow atau langkah-langkah untuk mendapatkan hasil yang baik dari image classification. Yang pertama itu ada data collection, lalu ada data preprocessing, ada feature extraction, lalu ada transformation, modeling, dan eksperimen design. Oke, yang pertama adalah latar belakang. Computer aided recognition adalah teknik yang menggunakan komputer untuk mengenali atau memproses data dari berbagai sumber, termasuk gambar, suara, teks, dan data sensorik lainnya. Teknologi ini juga dikenal sebagai pengenalan pola, pengolahan citra, atau pengolahan sinyal. Untuk membangun sebuah sistem computer aided recognition yang baik, perlu diperhatikan beberapa hal sebagian berikut, seperti tujuannya dan jenis recognition, lalu ada data training yang cukup, lalu algoritma yang efektif, teknik pre-processing data, pemilihan fitur, dan evaluasi dan perbaikan sistem, serta integrasi dengan sistem lain. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, diharapkan dapat membangun sistem CAR atau Computer Aided Recognition yang baik dan efektif. Selanjutnya ada data collection. Di sini saya mendapatkan data collection dari Orbit, yaitu berupa 2.800 data trend image untuk 4 jenis hewan, yaitu ada kuda, anjing, kucing, dan rusa. Dan juga ada 729 data test image untuk 4 hewan tadi, yaitu kuda, rusa, anjing, dan kucing. Ini merupakan contoh data yang saya dapatkan. Dan ini merupakan jumlah data per kelasnya ya. Ada data kuda sebanyak 600 data, dan ada data anjing sebanyak 900 data, data kucing sebanyak 700 data, dan dengan data rusa sebanyak 600 data. Lalu ada data preprocessing. Di sini ada data augmentasi ya menggunakan algoritma Keras. Yang pertama saya lakukan itu ada rescale data, itu mulai dari 0 menjadi 0 dan 1 agar dapat dibaca oleh komputer. Lalu menentukan rotasi gambar sebesar 25. Ini merupakan jika ada data foto itu bisa di-rotate dengan rentang gambarnya itu 25. Lalu membalik citra secara horizontal, yang kiri di kanan, yang kanan di kiri ya. Lalu menggeser citra 20% secara horizontal dan vertikal. Nah, kalau yang ini tuh seperti dilebarin gitu loh. Dilebarin sebanyak 20% ke atas dan ke bawah. Ke atas ke bawah dan kanan kiri, vertikal dan horizontal. Lalu selanjutnya ada membagi dataset menjadi data latih dan data validasi dengan perbandingan 80 dan 20. 80% dan 20%. Lalu selanjutnya ada modeling. Di sini untuk modeling saya menggunakan algoritma exception dengan input shape-nya 224 dan 3. Lalu di sini ada modelnya. Yang pertama ada inisiasi arsitekturnya. Ini tadi exception. Lalu saya menambahkan layer global average polling di sini. Lalu ada layer flatten, itu yang bertujuan untuk meratakan output dari layer sebelumnya. Lalu di sini ada fully connected layer. Saya memakai yang pertama itu ada 1024 unit, dan aktivasinya itu ada ReLU. Lalu ada saya tambahkan layer dropout di sini sejumlah sebesar 0,5. Lalu ada fully connected layer lagi yang memiliki 512 unit. Lalu ada dropout layer lagi sebanyak 0,5. Apa sih fungsi dropout di sini? Jadi di sini saya menambahkan dropout itu untuk mengatasi overfitting pada model yang saya bangun.
Lalu yang terakhir ini juga ada fully connected layer, ini dengan 4 unit. 4 unit di sini. Kenapa 4 unit? Karena saya tadi memiliki 4 kelas. 4 kelas atau 4 hewan ya. Di sini ada horse, dog, cat, dan deer. Jadi saya di sini memakai 4 unit dengan activation-nya itu softmax untuk data multi class. Lalu ada saya kasih nama di sini classification untuk memudahkan selanjutnya. Lalu di sini ada eksperimen desain. Yang pertama saya menggunakan optimizer SGD ya, atau stochastic gradient descent. SGD dapat Kenapa saya memakai SGD? Karena SGD itu dapat mempercepat training model, memungkinkan pelatihan online, dan mudah diimplementasikan ke dalam model yang saya bangun. Tapi SGD dapat digunakan pada dataset kecil, namun SGD itu tidak selalu efektif. Maka dari itu, untuk mengatasinya saya menggunakan LR atau learning rate sebesar 0,0005 dan menambahkan momentum untuk sebesar 0,9 untuk mencegah data overfitting. Selanjutnya ada epochs. Di sini kita sebut iterasi aja ya biar gampang. Di sini saya menggunakan iterasi sebanyak 35. Kenapa saya menggunakan 35? Karena pada percobaan sebelumnya saya sudah mencoba iterasi sebanyak 20. Dan pada hasilnya ternyata didapatkan akurasi dan loss function yang berubah membaik secara signifikan. Jadi saya menambahkan iterasi untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Oke, ini merupakan hasil eksperimen saya. Untuk peringkat di Kaggle tempo hari ini saya turun ya di peringkat 20, padahal di sebelumnya sudah sempat menyentuh peringkat 6. Namun karena teman-teman mungkin mendapatkan model yang lebih baik, jadi saya turun, dan ini merupakan skor akurasi yang saya dapatkan itu sebesar 0,98216, dan ini jumlah submit yang saya submit ke Kaggle ya. Jadi saya selama memperoleh hasil yang lebih baik itu saya melakukan sebanyak 17 percobaan. Nah, ini total ini hasil submit saya. Ternyata model terbaik yang saya dapat itu ada pada submit ke 13 ya, pada submit ke 11, yaitu dinilai di angka 0,98216. Dan ini merupakan hasil eksperimen pada grafik loss dan akurasi ya. Di sini dapat dilihat saya mendapatkan model yang cukup baik dengan loss 0,0921 dan akurasi yang cukup baik di sini yaitu 0,9232. Dan kesimpulan yang saya dapatkan yaitu penggunaan algoritma exception pada data yang kecil dapat mendapatkan hasil yang efektif untuk image classification, asalkan dibantu dengan penyesuaian hyperparameter yang tepat. Hyperparameter di sini yaitu tadi seperti learning rate dan momentum. Oke. Terbukti pada penelitian kali ini didapatkan hasil akurasi yang cukup besar, yaitu sebesar 0,98216 dan loss function sebesar 0,0921. Baik, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.